Kocak Nah itu sih. dia tuh karakter-karakternya. Gue ada seru-seruan nih, karakter-karakter di film Tilik menurut zodiak. Nah, ini nih seru nih. Madam, mau gue bacakan madam, ya kan? Hai Mi, Hai Tan. hai Militan. Kok lo ketawa sih Mi? Baru mulai nih Sebelum mulai kita ceritanya. lagi bercanda-bercanda nih, jadi susah hilang ketawanya. Bukan Bo. bercanda, kita ada modus sebenarnya Ya ada kan. modus, kita butuh apa terus kita kayak kulik-kulik gitu lah ya. Apa namanya alatnya tuh kan kita aja Tuh nggak kan, tahu. kita aja nggak tahu, mintanya doang nggak tahu namanya apa. Kayak prompter. Prompter, oh iya. Ya siapa tahu ada sponsor atau siapapun yang mau. Soalnya riwah nih tuh, handphone, kertas, gue Kasihan umpetin di banget sini ini nih. Militan udah episode 19, 18, 19 ini 19 episode ini. ya, Bo ya. Tapi peralatan masih begini-begini aja ya. Iya. Udahlah disyukuri dulu ya. Syukurin dulu ya deh kayak gini. Ya, apa kabar Mi? Baik. Lo apa kabar Tan? Baik. Bagaimana para militan kabar-kabarnya? Masih ikutin protokol kesehatan ya. Ya. Jangan bosan-bosan pakai masker, cuci tangan dan Hand sanitizer. sanitizer dan jaga jarak pastinya. Iya, jaga jarak. Jaga jarak. Kita udah jaga jarak belum Kita nih? udah jaga jarak sih. Tapi kalau pacaran gimana jaga jaraknya, Bu? Aduh, iya. Masalahnya gue kesel nih, banyak tempat wisata yang gak bolehin masuk anak kecil, tapi yang boleh ABG-ABG. Ini buat anak-anak pacaran doang gitu. Kan Tempat maaf, mesum dong. Emosi gitu ya. Oh, Nggak boleh gitu. masuk, kayak Ragunan gitu ya. Anak kecil gak boleh masuk. Umur berapa gitu. Di temen bawah gua 5 kesana. tahun biasanya. Nggak tahu 5 tahun, nggak tahu berapa, gue nggak ngerti. Temen gue yang ke situ. Terus yang boleh masuk tuh umur sekian yang di mana-mana tuh udah ABG gitu, yang buat pacaran-pacaran. Mohon maaf, ini mah gitu. kita sama anak kita kan padahal satu rumah ya. Iya. Tapi kalau ABG itu kan nggak seru, mestinya nggak serumah, ya kan? Nah itu dia tuh bingung nih. Jadi ini tempat wisata buat siapa? Gitu kan. Buat orang pacaran nih, Buat lu orang pacaran. Kita pacaran kita lagi pacaran aja. aja lagi. Enak di rumah Jangan aja ya. dong. Nih hari ini toh kita mau bahas apa ini? Oh nada udah begitu, gini. nada begitu tuh. Nadanya udah begini. Udah auto nih Udah kan. auto. Bahas apa hari ini kita, Intan? Kita mau bahas ini film pendek yang lagi viral, Iya, cie. film pendek yang rame banget sampai semua orang kaum ibu-ibu, bapak seru nih. Seru Nonton ini, nontoninnya. ya Terus kan? dibahas. Terus gue tuh ajaibnya lagi ya film ini tuh menarik karena nggak tahu mungkin karena lucu ceritanya. Yes. Terus udah gitu pro kontra juga kan, Pro pro kontra. kontra. Terus kalau gue sendiri pribadi, gue kenapa nonton film ini? Akhirnya gue nonton film ini karena dibahas mulu di grup WhatsApp ibu-ibu. Di Instagram juga tuh timeline isinya gituan semua, bahas Iya Butejo, kan? Butejo. Gue bilang, ini Butejo apa? Ini kenapa sekumpulan ibu-ibu ini gitu loh, ada berjejer 6 gitu Iya. kan, nama pemeran. Ini kenapa? Gue gak ngerti tuh Tan, gue awalnya skip. nggak tahu. Akhirnya gue ngerti gara-gara lo. Oh. Lo bilang, lo tonton deh. Oke, gue tonton. Iya. Pas nonton awal mengkrut-mengkrut nih jilat gue kesel gitu bawaannya gue. Kenapa? Tersindir. Gue pusing gitu. Kenapa Oh nih? Kenapa? pusing, bukan Kenapa? karena Kenapa? tersindir. Nggak tersindir, tapi gue merasa gue mirip-mirip Butejo. Mirip-mirip Butejo gue ngerasa. Ini kayak gue nih, banyak baskomnya nih, banyak baskomnya. Banyak baskom. Jadi militan nggak tahu baskom itu apa. Mi? Baskom itu adalah kalau menurut gue, itu kayak feeling gue gitu. Feeling gue berdasarkan fakta-fakta yang gue lihat. Jadi Itu baskom. Jadi si Mimi ini tuh udah kayak baskom, dia ngumpulin informasi mirip-mirip Informasi. lah sama Bu Tejo. Jadi gue kumpulin informasi sebelum gue membahas orang ini. Jadi ya kan? dia tuh gue tuh kalau apa-apa pasti kalau urusan gosip artis kayak gitu-gitu terus gosip lingkup pertemanan Yes, kita pasti yes. gue nanya Mi lo udah tahu ini belum? Karena dia tuh seneng Cari banget tahu dulu, ngulikin. cari tahu dulu, benar nggak ya? Benar nggak ya? Karena gue Sosial males nih media. kalau ngomong salah ya kan. Cari tahu dulu, mirip Butejo kan gue jadinya. Iya, Butejo benar. kan gitu kan. Semuanya ada di internet Jon. Di Ada internet yo. Nek orang bodoh ya gak iso gawe internet yo. Iya. Aduh tapi Ayo emang udah ketahuan dari- dong kita mau bahas apa. film Tilik sih ini Tilik. seru sih, menarik gitu ya karena film ini sebenarnya diproduksi tahun 2018. 2018. Terus dia tuh film ini udah menang beberapa penghargaan. Terus apa namanya udah di mana-mana. Terus dia tuh penghargaan salah satunya Piala Maya 2018. Terus apa namanya dia jadi udah dapat penghargaan di mana-mana. Terus Yes. baru dipublish tahun ini. Tahun gitu. ini, padahal produksi 2018 ya, Bo. Sutradaranya ini Mas Wahyu Agung Mas Prasetyo. Gue nonton nih behind the scene-nya di YouTube channelnya. Iya. Jadi Gimana? tuh sebenarnya pas mau bikin film ini mereka bingung kayak
emang bener ada yang kayak gini ya, emang bener ada fenomenanya. Mereka kayak kebingungan juga sebenarnya. Mungkin kalau orang-orang yang belum tahu bingung juga ya, ada nggak sih fenomena kayak gini? Padahal sebenarnya di desa-desa tuh banyak fenomena Maksudnya kayak fenomena gini. apa? Fenomena Fenomena ngobrol ibu-ibu? menjenguk orang, menyewa mobil truk rame-rame. Oke. Tapi gitu. nggak tahu ya, mungkin di setiap daerah harusnya sih ada kayak gitu. Karena gue ada mungkin di kita, di generasi kita udah nggak terlalu gitu lagi. Karena kan kita udah banyak kayak sosmed kayak gitu-gitu Yes, kan. yes, Nah, tapi kalau gue ada ART di rumah yang usianya dia terpaut mungkin 10 atau 15 tahun di atas gue gitu. Nah, dia tuh masih suka gitu jenguk tetangganya yang sakit kayak gitu-gitu. Nah, Dia itu dia suka dia. cerita sebelum pandemi ya maksudnya. Ini Sebelum ngomongnya pandemi, ngebahas ya. sebelum pandemi. Jadi kalau menurut gue sih si Tilik ini mungkin aja ada juga gitu. Yes, Maksudnya yes. apa kebiasaan kayak gitu. Jadi maksudnya gini, Kebiasaan di setiap menjenguk kota, gitu ya. di setiap kota, di setiap daerah ada kebiasaan menjenguk gitu. Jadi ya Tapi emang iya, lo sering gak sih kalau mudik lewat jalur Pantura atau jalur-jalur daerah-daerah Jawa ini, yang banyak tuh kayak ibu-ibu, bapak sewa mobil truk atau mobil bak itu kayak buat pergi jenguk orang atau mungkin mau kunjungan, Iya, silaturahmi yang kayak iya, gitu-gitu bener, kan. bener. Emang ini beneran emang ada kayak gitu ya, nggak ngada-ngada. Cuma bedanya nih mungkin ibu-ibunya rame, akhirnya pesan truknya yang banyak, si Gotrek deh, pesan si truknya si Gotrek ya kan. tapi lo nggak sih kan kenapa namanya gotrek? Itu tuh lo tau nggak kenapa namanya gotrek? Kenapa tuh dia Enggak, namanya gue Gotrek? tuh dari kemarin gini, kok namanya gotrek. Terus habis itu baru ngeh gue, GoFood, GoCar, GoRide, karena naik truk gotrek. Gotrek, bener banget, namanya Gotrek, trek. Udah mana si Gotrek kalau lagi bahas Dian nengok lagi. Gitu ya. Udah tadi si Gotrek demen juga sama Dian nih. Dia salah satu ini korbannya kayaknya. Salah satu korbannya yang naksir sama Dian ya Bu ya. Sama Dian. Ngomong-ngomong soal Tilik nih, ada beberapa pemeran pasti yang paling hits banget itu Butejo ya. Enggak, ini sebelumnya kita belum kasih tahu disclaimer, kita dari tadi udah ngomong terus. Oh, yes, Jadi yes, kalau bener, buat bener. militan yang belum nonton, Yes. ini tuh semua isinya obrolan kita ini bahasnya tuh isinya Film tentang Tilik. film Tilik. Ya kan mungkin Jadi ada kalau belum belum ada yang nonton ya. Terus ini spoiler. Ya emang isinya spoiler banget. Mas spoiler sih. Kalian bisa langsung datang ke YouTube channelnya Iya. Rafa Cana Film. Iya Nah, betul, di situ. cari atau di googling aja langsung Yes, Tilik. yes. Udah Kalau deh. yang resmi Nikmatin. nontonnya di situ ya. Kalau yang YouTube channel lain mungkin gua nggak tahu nih. Oh, ada ya. Ada mungkin yang reload Oh ulang iya gitu ya. di upload ulang Yes, gitu, biar dapat ini juga. Biar dapat AdSense. Padahal yang YouTube channel aslinya di sini, makanya gue kasih tau ya di sini. Iya, Terakhir iya. tadi berapa? 15 juta ya per hari ini. Iya, yang per hari nonton ini ya. 15 juta. Rame Yes, ya, banyak ya. parah, banyak banget. Banyak yang banget, nonton. parah. Nah, terus yang menarik adalah Yes. si obrolan, jadi gini, dari film ini gue tuh kayak apa sih, kayak gimana ya, ini kan pro kontra ya filmnya. Iya, pro kontra banget. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa film ini tuh kayak ini bahasanya apa? Diskriminasi ibu-ibu. Iya, mendiskriminasi ibu-ibu. Wanita Gue jadi gitu susah ya. banget ngomong belibet. Diskriminasi ibu-ibu, wanita atau ibu-ibu berkerudung Iya, gitu kayak kan. Terus tapi di sisi lain ya itu emang realitanya begitu gitu kan. Nah, lu sebagai ibu-ibu nonton film ini gimana, Mi? Tanggapan lu, Mi? Ini menurut gue ya, nggak munafik ya, di setiap jiwa atau mungkin ibu-ibu pasti ada Jiwa bergelora. bergelora seperti Butejo atau mungkin Yusam atau apa, beberapa karakter itu pasti ada. Dan gitu. setiap kalangan, nggak cuma kalangan bawah, tengah, atas, semua pasti ada, cuma beda tempat, beda cara, Beda pembahasan. Nah ya, tapi sebenarnya sih sama aja. Intinya setiap orang gibah-gibah juga. iya, sebenarnya gibah adalah kunci dari mood mood booster ya nggak sih? Ya Makanya gue sepanjang film ini tuh kayak ketawa tuh dalam artian, ya Allah, iya ya ternyata kita malah ngegibah ya gitu. Emang begini, yang enteng-enteng aja deh, misalnya kalau lagi ngumpul nih sama teman-teman atau ibu-ibu berlima, berempat, yang belum datang pasti dibahas. Oh gitu ya? Karena suka gitu. Parah lo, Mi. Gue sih enggak kalau gue sih enggak. Lihat gak postingan instastorynya dia yang baru? Masa dia beli itu? Kita kan tahu gajinya berapa, masa dia beli itu sih? Oh gitu ya? pasti Itu lo sama teman-teman lo kan, Mi? Enggak sih. Terus enggak. gitu. Ada beberapa temen gue yang kayak gitu. Oh gitu. Tapi emang iya sih, dunia nyata kadang kita gitu ya, Bo. Iya kan? Dunia nyata kadang kayak gitu, Iya ngerasa sih, kayak bener. ya nggak usah gitu lah, misal kayak corona nih ya, misalnya lagi awal corona gitu ya, belum new normal nih. Terus tiba-tiba ada instastory pergi kemana, terus kan diomongin. Iya, kalau itu iya Gila. sih, kalau itu iya. Dia berani pergi-pergi bawa anaknya, ya kan, kayak gitu-gitu kan. Terus heboh satu Pasti, grup. karena pasti ada jiwa-jiwa kayak nggak tahan pengen ngomongin. Tapi gitu ya. sebenarnya kalau gue melihat bahwa
berkumpul dengan ibu-ibu, maksudnya dengan sesama ya, gue nggak sesama. bahas ya ibu-ibu yang ibu-ibu lah ya. Kalau misalnya kita nengokin sekolah atau nengokin sekolah, nganterin anak sekolah, terus atau ketemu di mana atau berkumpul gitu, emang Mas sebenarnya mungkin bukan menggibah sih, apa ya, kayak cerita kali ya. cerita, tapi terus kok kesana gitu ya. Kadang kan suka cerita tuh suka random ya, ngalor ngidul Ya kayak kita aja ngebahas kayak kita aja bikin podcast ini kan ngalor ngidul. semua. Kemana ya kan. Iya Sampai makanya. keluar backsound kemana. Enggak, tapi ya, kalau lo sebagai ibu-ibu, lo melihat film ini terus lo gimana? Kayak malu, kesel atau kalau gue pusing. Ini kenapa sih Bu Tejo? Karena aktingnya parah sih aktingnya kan, bener-bener kayak beneran gitu loh, kayak nggak acting gitu yang Bu Tejo ini. Ini kenapa sih? Awalnya tuh kayak yang bingung sampai pada akhirnya terbukti semua apa yang Bu Tejo tuh, gue juga bingung juga. Terbukti semua. Ternyata si Dini nggak sama Fikri. Tapi sama bapaknya. Iya, bapaknya Fikri. Tapi bener terbukti kan. Gitu ya. Ya ampun, tuh kesat bingung nih siapa nih kalau bapak. Tapi ternyata tuh gini, kayak kemarin gue sempat ngulik tentang si film ini kan, si film Tilik ini kan. Jadi ternyata ada penelitian bahwa ini gua baca, jadi dari sisi psikologisnya. Yes. Ini tuh ada namanya seorang dosen jurusan psikologi evolusioner di Universitas Oxford. Ini gue dapetnya dari @psikologika.id. Yes. Dia ngebahas tentang si film Tilik ini. Terus dia bilang, jadi ada seorang dosen psikologi di University of Oxford menjelaskan bahwa gosip itu emang sebagai sarana berkumpul yang mempererat ikatan sosial, karena manusia memerlukan cara yang mudah dan efektif untuk menyampaikan norma sosial dan menjaga diri dari perilaku buruk. Benar kan? Gitu. Jadi kedip-kedip loh. Karena gosip makin erat, karena gosip makin digosok makin sih. Jadi ya maksudnya gimana ya, kalau jadi kalau misalnya ya kita ngobrol gitu sama ibu-ibu itu bikin kita jadi tambah erat, bener. Karena kita nggak tahu mau ngobrol apa yang seru, Bo. Iya. Misalnya enggak gini, gitu kadang kan? kita tuh cuman jadi gini, kenapa dibilang ibu-ibu tuh kenapa sih suka banget ngomong? Pertama, perempuan tuh emang butuh ngeluarin kata-kata lebih banyak daripada lebih laki-laki. banyak Itu per yang harinya. pertama. Yang kedua, kita nggak usah ngomongin orang lain lah ya, kita ngomongin tentang masalah kita sendiri, itu kita bisa, nggak tahu sih, kalau gue sih kayak lebih happy aja gitu maksudnya. Walaupun itu cuman ya lah receh. Tahu nggak sih, ini tadi tuh gue abis ini gue jatuh atau itol gue belum diisi atau apa, kayak cerita-cerita yang nggak penting itu juga seneng gitu iya, kan. seneng aja gitu. Terus nah masalahnya adalah jangan sampai kalau misalnya yang sekarang lagi gue coba untuk rem adalah berusaha untuk tidak ngomongin siapa gitu maksudnya. Jadi berusaha untuk tidak jadi Bu Tejo gitu, tapi maksudnya gue tetap butuh untuk cerita untuk ngobrol gitu, untuk ngomong. Maksudnya. Jadi nggak ngomongin Bu Tejo, nggak ngomong kayak Bu Tejo atau ngomongin tetangga, ngomongin artis iya. gitu. Sama dong Sama juga. aja. Enggak sih kalau yang gue. penting nggak kenal. Kalau lu gitu ya. Ngomongin aja yang penting nggak kenal, seru-seruan. Enggak, tapi ternyata memang si perempuan ini memang butuh untuk mengeluarkan si obongannya gitu maksudnya. Butuh untuk berbicara sekian ribu kata per hari. Kalau jadi diem aja bisa mandek, gila. Tuh kan, makanya dibilangnya ya gosip itu sebagai mood booster itu tadi yang kita bilang ya kan. Mood booster, Bo. Terus si dokter ini juga bilang Frida apa sih bahasanya? Gosip bisa meningkatkan keeratan sebuah kelompok dan membuat para anggota kelompok tidak egois. Gosip juga bisa menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi dan mengasingkan anggota kelompok yang tidak bisa dapat dipercaya gitu. Jadi kasih tauin tentang ya kayak kasusnya Bu Tejo itu, ngomongin si Dian kan, mereka untuk jaga-jaga kan sebenarnya. Kan dibilang kan ini tuh kita jaga-jaga supaya suami-suami kita nggak diganggu sama si perempuan ini gitu. Itu kalau dari sudut pandang gue ya, nggak tahu sih kalau salah, mohon maaf. Kan bilang itu jaga-jaga supaya ngeganggu suami kita. Sebenarnya sih bukan ganggu suaminya, lebih kepada kayak sekumpulan ibu-ibu ini mungkin insecure ngelihat Dian, jadi takut lakinya kegoda gitu kan, karena Dian mungkin cantik, masih muda, single gitu kan, masih perawan segala macam. Mereka sebenarnya insecure. Rata-rata tuh ibu-ibu mungkin lebih insecure sama orang-orang yang lebih cantik atau masih muda. Padahal sebenarnya belum tentu juga bahwa bapaknya ini gatel ya. Sama si Dian. Iya, walaupun emang kalau Dian lewat mungkin masih ngelirik, itu kan kayak ngelirik cowok nggak sih? Kalau ngeliat cewek cantik ngelirik nggak mungkin banget kan. Kalau cowok ngeliat cewek cantik tuh nggak ngelirik tuh bohong banget. Jaga matanya gitu. Kalau gue sih menariknya
maksudnya film ini tuh ya udah, maksudnya ya film aja gitu. Kan Yes, ada yes. banyak yang pro, ya banyak yang kontra Pro juga. kontra segala Kenapa sih macam ini ya. kok diinin Merendahkan, ngerendahin perempuan kayak heeh, gitu-gitu. heeh. Kalau gue sih ngeliatnya ya emang cuman sekedar ya film aja, ya udah dinikmatin Yes, aja yes. gitu maksudnya. Tapi memang benar ya kalau sebuah karya kalau udah di up itu yang pasti ada pro kontra, ada aja yang nggak suka, ada aja yang komen. Ya nggak apa-apa Ya, juga nggak sih, apa itu kan juga hak, sih. hak orang juga. Itu juga udah hak orang dan ya udah ada resiko juga ya. Tapi kalau menurut gue sih ya oke-oke aja lah, nggak kontra, pro lah gue, Iya. malah seru lagi hiburan, Bo. Tahu-tahu mulu kan kita nonton itu. Iya kocak soalnya. Soalnya karakter-karakternya juga kocak Nah sih. itu dia tuh karakter-karakternya. Gue ada seru-seruan nih. Karakter-karakter di film Tilik menurut Zodiak. Nah, ini nih seru nih. Madam, mau membacakan Madam, ya kan. Ini dari tribunstyle.com. Ini kebetulan tulisannya siapa ya waktu itu yang lo tag ke gue itu loh, yang di Instagram, Govan apa gitu. Diva. Siapa Govin, namanya? Govin. ya. Ini dia yang pertama kali posting. Terus banyak yang ngebahas di artikel-artikel. Zodiak pemain Tilik. Yang pertama dari Bu Tejo. Ayo tebak zodiaknya apa Bu Tejo? Yo, tebak yo. Coba tebak. Butenya zodiaknya apa? Apa? Aries. Gua dong. Bu Tejo Aries, saya mohon maaf gue ngerasa lu kayak Bu Tejo tapi zodiaknya dia. Padahal gue nggak gitu loh. Tapi nggak tahu sih ya, kalau diracun-racunin mungkin gue bisa jadi kayak. Tapi lo kan orang yang berani, kalau salah bener-bener Oh, gitu lo tipe yang kayak gitu iya sih, kan. bener. Kalau Tapi bener-bener gue nggak salah butejo, ya kan? gue nggak di pertemanan gue. Kenapa Bu Tejo Aries coba? katanya? Karena Bu Tejo ini Aries ini tidak mudah percaya sama orang lain, iya, benar, ya kan. Aries juga punya sifat yang provokatif dan tidak ragu ungkapin isi pikirannya. Kalau salah benar-benar itu tadi yang gue bilang tadi itu tuh ya. Berarti gue butejo. Ketukar kita. Karakternya ya. Oh, karakternya ya, bukan Bu Tejonya kali ya, Bu. Ini maksudnya Ariesnya begini. Oke. Di balik agresifnya, Aries itu sosok yang menenangkan orang terdekatnya yang lagi sedih. Terbukti kan pas akhirnya. Iya, pas terakhir Tadi juga bisa. waktu si solutif ngomong, ya kan. Nah, solutif kan, Bu Tejo semua pada sedih, gak bisa jenguk Bulurah. Tapi yang menarik dari butejo nih, kalau gue yang menarik dari butejo nih. Nggak ada di Tadi KBB, waktu nggak si ada. solutif ngomong. Enggak, kalau gue kan dari kemarin tuh orang pada ini butejo nih, apa sih butejo gitu kan. Kalau gue tuh ngelihat, kayaknya gue nonton film ini 2 kali ya. Waktu nonton pertama gue cuma hahi doang, nonton yang kedua ya sambil kita riset buat kita ngobrolin soal ini kan, soal Tilik ini. Nah, yang waktu gue nonton kedua tuh gue malah cenderung kagum jadinya sama Butejo. Iya. Gue soalnya yang pertama gini, dia tuh informasinya banyak, ya kan? Banyak banget baskomnya yang masuk. Iya, berarti kan which is dia pertemanannya banyak dong, ya kan? Makanya dia gini-gini. Iya, begini, gelang banyak ya kan. Terus udah gitu, terus dia tetap mau loh dia naik truk meskipun dia dengan berderet perhiasannya, ya kan? Terus yang ketiga, dia tuh bertanggung jawab. Lo inget adegan apa? Kenapa gue bilang dia bertanggung jawab? Yang mana tuh? Yang Tintin, terus dia lagi berantem sama Yu siapa? Oh iya, dia bertanggung jawab, itu kan semua Kan kesalahannya dia kan. Iya kan, itu kesalahan dia kan, terus dia ngomporin ibu-ibu lain untuk nolongin si siapa? Gotrek. Si Gotrek biar nggak ditilang. Iya, makanya gue bilang Sebenarnya dia bertanggung jawab loh di balik Butejo. semua film ini sebenarnya paling kesian ya ini Pak Polisi, kagak salah apa-apa diserbu mama. Pak Polisi juga pusing kan. Itu tuh power of mama kan emang begitu banget. Mama setrek lagi tuh Pak Polisi pengen diem aja udah. Udah Pas dari film ini bawa tentengan mewah tuh gue rasa dia bawa kayak paya, pisang segala macam disogok tuh kayaknya. Iya, itu kan yang harusnya dikasih ke Bulurah dikasih ke polisi. Makanya polisi udah kalah deh ini kan. Perut gue jadinya. Jadi makanya gue bilang, wah nih Butejo ini ternyata keren ya. Setelah diamati untuk yang kedua kali, dia meskipun dia melakukan kesalahan, tapi terus abis itu sama dia dibayar lunas. Tipenya penyampaiannya salah aja jadi iya, jadi banyak orang yang sebel. Terus kan emang dia kan di situ karakternya antagonis banget ya kesannya. Padahal baik sebenarnya kalau itu. Terus ya itu dia solutif itu. Iya, solutif ngono ya kan. Pas akhirnya dia tuh si Butejo tuh tahu gitu kalau teman-temannya ini sedih nggak jadi Tilik, nggak jadi nengokin Bulurah. Terus habis itu dia memberikan saran gitu, maksudnya solusi bukan solutif ya Butejo. Solutif ngono yo pakai P kan. Memberikan solusi
ya udah gotrek yuk kita pergi ke pasar ya kan. Which is pasar semua ibu-ibu pasti suka Seneng pasar. banget, Iya. setruk happy semua. Yang gak happy cuma satu. Mau beli apa jadi? Yang gak happy cuma satu. Yuk siapa? Yuning apa Yuning sih? ya. Yuning ya, sedih aja diem, ya Allah, tuh mukanya sedih banget, dia merasa kayak bingung ya. Nah ngomong-ngomong Ya, lanjutin, Yuning nih, lanjutin. Habis itu ngomong dia Yuning, apa? Yuning ini Ininya. zodiaknya Libra. Oh, kenapa Libra? Karena orang Libra itu orang yang selalu senengin semua pihak. Oh, dia Terus, tuh pengen nyenengin semua pihak Iya, maksudnya. berusaha netral juga, karena buat nyenengin yang lain dia berusaha netral. Nah itu tadi dia kan nggak ngikutin Bu Tejo, dia bilang nggak mungkin gitu lah Bu Tejo yang kayak Dia selalu gitu-gitu. mencoba untuk berpikir Positif, nggak mungkin. Tapi gue juga bingung nih, si Yuning ini agak positif, tapi sisi lain si Diannya ini kan saudaranya. Jadi dia membela saudaranya gitu Iya, ya. bisa maksudnya. dua pilihan nih, atau dia membela saudaranya atau memang dia positif gitu kan. Cuman karakternya kalau di banyak-banyak media dibilang positif ya, dia dibilangnya. Nah, terus tapi si Yuning ini terjebak dalam pikirannya sendiri. Kalau orang Iya, Libra. jadi dia karena itu tadi, karena dia aduh nggak mungkin deh kayaknya, dia ngerasa dia udah percaya sama si Dian, jadi dia nggak mungkin dia kayak gitu, masa sih dia kayak Iya, gitu iya. gitu. Jadi dia bela-belain lah pokoknya. Tapi kok semakin dia menyangkal nggak mungkin, semakin tuh kuping tuh panas sama Bu Tejo ya. Banyak karena itu tadi foto apa Bu tadi ya, Tejo Bo? tuh tadi pinter tadi kan, dia langsung cek di Instagram, Gila di fotonya Facebook, gak iya. mungkin gajine piro, ra kuliah kok, iso tumbas semuanya, itu motor anyar, klambi anyar, tas anyar, ya juga ya. Itu kayak gue tuh, kalau ngomongin orang kadang suka gitu sih. Oh gitu ya, Mimi Bu Tejo berarti. Gila, baru tuh, gue tahu nih orang dari mana ya kan. Oke, terus abis itu Terus Yutri yang mana itu, ya? Yutri itu yang ini lah, yang kerudungan abu-abu kalau nggak salah deh, Bo. oh iya gue tau. Iya Terus, kan? terus lanjutin dulu. Nih, oh iya kerudungan abu-abu, bener kerudungan abu-abu. Yutri yang Aquarius, cenderung provokatif dan oportunis. Aquarius pemalu dan ikut arus dalam pertemanan. Zodiak yang berani memihak, Aquarius suka percakapan baru dan penuh analisa. Jadi tuh dia berani memihak kalau ngerasa, oh iya kan panas-panasin kayak ya bener lah mungkin kayak gitu. Ini katanya si ini dia yang rumahnya di dia bener. Iya ini si Iya, Yutri bener. nih yang cenderung dia juga berani memihak kalau dia ngerasa kalau yang bener si ini dia mihak yang ini. Iya. Ya kan karakternya mungkin yang kayak gitu, berani ngomong Terus gitu ya. lanjut. Ada Terus apa lagi? Yusam. Yusam tuh yang bukan. Bukan. Oh yang pertama kali ngomong ya? Iya yang kerudungnya awal-awal merah. Iya, bener. bener. Merah, Mama. Ya kan Mama nih, ini zodiaknya Taurus. Ya, Oh. Taurus yang tidak mudah percaya akan gosip. Dan dia harus diyakinin dulu dengan bukti baru bisa percaya. Makanya kan si Yusam, masa sih Bu Tejo langsung buka HP kan, ngasih tahu nih foto-fotonya, baru percaya tuh dia itu kan, bener. atas Dian bla 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 gitu kan. Terus Taurus juga sangat paham akan estetika, makanya dia bolak-balik bilang, masa sih kan nggak mungkin lah pakai susuk si Dian karena mukanya udah cantik. Dia bilang gitu kan, ya kan dia berani tuh. Dia juga tahu etika, nggak mungkin lah dia pasang susuk kan dia mana cantik gitu kan. Tapi Taurus suka keceplosan ngomong aib pasangannya. Oh iya, Ya kan? iya, sempat ada. Dia bilang nggak mungkin lah suamiku suka sama Dian karena Di server. gak bisa atahiyat katanya. Gue bingung atahiyat awalnya gue mikir apa. Oh iya. Dodol alumni. Oke, langsung bahas ke situ bingung. Atahiyat apa ya? Ini apa Tan? Atahiyat. Tanya sama kita, editor Tanya kita. ya. Atahiyat tuh apa? Ya kan ceritanya. Nah, yang terakhir nih gong dari segala gongnya si Oke. Dian. Dian. Dian itu zodiaknya Cancer. Oke. Karakter yang cukup manipulatif karena dia bisa nutupin kayak sedih atau apa mungkin ya. Sosok yang mudah terbawa perasaan dan pandai jaga rahasia. Terus meskipun yang disukainya cukup tua, namun tidak jadi masalah selama si Cancer tuh masih merasa dicintai atau menemukan cintanya dan dapat diterima. Jadi tuh dia yang kayak bisa menutup rahasia, pendiam. Ya itu mungkin tadi menutup hubungan sama si bapaknya Fikri. Ya kan awalnya gue gak ngerti tuh, si dia nama siapa sih ini? Oh, Pak Tua. Terus sampai bilang kapan ya Fikri bisa nerima bapaknya kawin lagi. Terus gue mikir astaga tuh bapaknya Fikri. Padahal lu liat gak adegannya Fikri udah senyum-senyum kayak Iya udah gemes-gemes GR. gitu, GR gitu di Nino Butejo. Taunya bener bapak lo, bukan nama lo Fikri. Kasihan si Fikri. Aduh ya ampun.
Jadi ini makanya gue bilang si Tilik ini penuh dengan apa ya, bisa dilihat dari sisi mana macam-macam ya. Yes, Dia. tergantung orangnya yang lihat. Kalau mungkin dari sisi yang negatif pasti dianggapnya buruk. Kalau dari sisi yang positif mungkin seperti kehiburan, memang realitanya seperti itu, iya, ya kan? Ibu kan hiburannya, salah satu hiburannya gitu, Yes, ngobrol sih ya, bukan ngegosip ya. Iya, Jadi ngobrol. dibahas ngobrol gitu. Kebetulan adalah Ini yang lagi ngobrolnya dibahas sih gosip. Dian. Iya, gosip juga. Mungkin karena si Dian ini adalah remaja di desa yang belum menikah gitu kan, yang udah dewasa tapi belum menikah kenapa gitu mungkin. Ya, tapi kan bukan alasan Tapi di untuk desa-desa mah suka gitu kadang. emang iya. Kalau umur udah matang terus belum nikah tuh pasti jadi bahan bahan. omongan. Kasian Kenapa kok amat belum ya. nikah? Kenapa Tapi kok itu belum nggak ini gue nggak setuju kalau yang kayak Kasian gitu. sih sebenarnya ya. Maksud gue ya itu haknya setiap orang. Haknya dia mau nikah umur berapa kan? Soalnya gue juga ada beberapa sepupu gue yang umurnya udah mateng terus belum nikah. Sebenarnya dia mah santai aja, dia juga bahagia aja belum nikah gitu. Yang pusing itu kan lebih ke orang tua, sepupu-sepupu, saudara-saudara, om, pak de gitu. Kenapa belum nikah? Kayak gitu-gitu. Ya jangan gitulah. Udah kasihan sebenarnya. Jangan kayak gitulah kalau gitu. Yes, sebenarnya. Nah, tadi lo baca apa tuh? Baca apa? Rangkuman dari si Tilik ini. Oh, ini jadi Tan, menurut lo nih apa sih yang paling nyangkut banget tentang film Tilik ini? ya kalau menurut gue sih ujung-ujungnya kita tuh nggak bisa lihat dari tampak luarnya doang ya. Maksudnya jangan ngejudge, jangan kayak tadi kan kita kan udah kesel banget sama Butejo kan. Soalnya gue tau Butejo awal-awal ya, Bo. Terus iya, terus kayak udah salah aja Butejo pokoknya. Padahal enggak juga kan, dia ada sisi positifnya juga, kayak dia bantuin teman-temannya, bantuin si Gotrek supaya dia nggak kena kantor polisi ya, ditilang kayak gitu-gitu. Makanya ya balik lagi setiap manusia tuh dia tuh kayak gitu, meskipun ibaratnya apa ya, meskipun ada jeleknya tetap ada bagusnya. Ada bagusnya juga nggak semuanya bagus, kayak Dian udah dibelain mati-matian sama siapa tuh Yuning. Tapi ternyata ya pilihan dia kok untuk punya pasangan usia lebih tua jauh dari dia gitu maksudnya. Jadi ya kalau menurut gua kita nggak bisa nilai dari luarnya doang, dari luarnya doang sih, tetap harus melihat dalamnya. Whole package gitu loh, maksudnya balik lagi setiap manusia ada lebih dan kurangnya gitu maksudnya. Itu pesan yang paling nyangkut banget dalam paling film nyangkut ini banget ya, sih Bo. yang tentang si film ini Tilik maksudnya. Ini. Terus udah yuk kita udahan aja. Yes. Nah, ini cut nih, di sini cut kan? Udah kan? Udah di cut. Apa lanjut lagi? Oh iya benar, lupa ya. Ya udah, ini kan di cut, ntar lu ngomong. Oke. Oh iya Mi, satu lagi mau Apa kasih tuh? tahu ini mulai hari Rabu besok. Yes. Di Hype akan ada yoga hamil bersama Yoga hamil. Kolaborasi Hype Space sama Rumah Puspa. Jadi buat para militan yang lagi hamil, kalau kalian mau ikut yoga hamil sekarang bisa di Hype Space. Ada hari yoga Rabu, hamil tuh. jam 4 sore. Tinggal langsung kontak adminnya. Dengan yoga hamil kita lebih tenang, lebih positif, ya kan? Hasil pandemi. Ya bisa. Jadi tuh kemarin gue sempat karena kita mau bahas Tilik ini sempat baca artikel-artikel kan. Terus ini dari wawancaranya Vice ID, dia wawancara sama si Mas Wahyu sutradaranya. Jadi itu sebenarnya film ini tuh ada yang disampaikan kan, ada yang mau apa sih yang mau disampaikan dari sutradara nih? Disampaikannya tuh bahwa kita tuh dalam menerima informasi harus bisa memilih di filter gitu ya. Terus itu harus difilter dan divalidasi dulu sebelum disebarkan ke orang lain, itu yang pertama. Terus jangan sampai menyesatkan. Terus film ini juga bentuk kampanye perjuangan kami orang-orang yang melek internet terhadap informasi internet sekitarnya. Jadi ya emang realitanya tuh ya informasi di internet tuh kan banyak banget. Kalau kita nggak bisa pilih, ya udah jadinya harus bisa mengerem, harus difilter takutnya lah kalau itu gitu. bohong atau hoax disebar sama kita tuh makin menyesatkan banyak orang. Mungkin bisa menyesatkan banyak orang gitu. Terus yang menarik adalah gue baru ngeh juga setelah gue baca artikel ini adalah dia si Mas Wahyu ini ingin menyampaikan perempuan yang memiliki status single itu punya hak atas hidupnya dan menentukan apapun pilihannya. Seperti gitu. Dian. Seperti Dian yang masih single, dia bebas dong mau bapaknya sampai ya kan. Asal jangan laki orang. Asal jangan masih ada terkaitan pernikahan sama orang lain, mau tua mau muda terserah. Jadi apa sih namanya, meskipun single, perempuan single tuh tetap bisa punya hak
untuk memilih untuk gitu. memilih. Termasuk si Bu Bu Lurah, Lurah juga single, tapi single, bisa jadi lurah. jadi Yoi. Bu Lurah, nggak apa-apa. Yang penting kan single asal nggak merugikan orang lain ya. Malah Kayak si bisa Dian berkarya ini. kayak Bu Lurah. Kayak si Dian menurut gue sih kayaknya dia nggak merugikan orang lain ya. Ya Karena mungkin enggak kan sih kalau menurut gue. bapaknya si Fikri ini kan juga udah single juga, ya Nah, kan? Bukan iya, laki makanya. orang, menurut gue sih gitu. Karena Bang Bu Lurah berarti udah divorce ya kalau dari Iya, ceritanya ini ya. udah ini. Jadi yang penting bukan laki orang, balik lagi garis bawahi ya. Penting banget. Bukan laki orang. Soalnya lagi musim nih pada seneng sama laki orang. Gitu ya. Iya, di Bener, Mi. TikTok tuh banyak. Curhat lagi, pacaran sama laki orang, enaknya. Enaknya gue sambelin tuh mulut. Mimi. Kesel jadinya emosi Ya udah. kalau pelakor ya, Bo. Kapan-kapan kita bahas pelakor apa? Iya, Mi? seru tuh kayak bahas pelakor ya. Tapi tentang apa ya? Nanti kita pikirin deh. Sudut pandang militan. pelakor tuh kenapa jadi kayak gitu? Kenapa dia jadi bekerja di pelakor? Mimi tiap ngomong pelakor langsung Gue rasa tajam sih. semua ibu-ibu kesel kalau bahas pelakor ya, Bu. Mau enaknya doang soalnya kan. Boleh tuh seru-seru tuh bahas pelakor ya. Iya boleh ya, ntar kita Boleh, kapan-kapan boleh ya. Ya udah sampai ketemu lagi Mi. Oke Militan, deh, sampai bye ketemu Milita. lagi ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Hype Space Ya, dan betul. jangan lupa follow Instagramnya ini Militan Podcast double L. Bye Mi. Bye Tan, Bye, bye Militan. Militan.